we want to be like a doctor for developers. So, Dokter for doctor for developers. developers. Doctor water. Ingin menjadi dokter air untuk para pengembang. Iya. Gitu. Apa kabar Sobat Properti semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam keadaan bahagia. Apa kabar nih semuanya? Jumpa lagi bersama saya Bella Fauzi dalam Ray Podcast. Nah, di podcast kali ini kita ingin membahas salah satu elemen yang pastinya penting sekali dalam keberlangsungan kehidupan manusia, yaitu kita akan membahas mengenai air. Nah, jadi tuh ternyata memang kondisi air ini, terutama air bersih ya, merupakan hal yang sangat penting sekali diperhatikan oleh kita semua gitu. Maka dari itu tema podcast kita hari ini adalah kondisi air tanah di Indonesia dan seperti apa kendala dan juga tantangan yang dialami oleh perusahaan pengembang terkait dengan penyediaan air bersih. Makanya pas banget kan Ray kali ini akan berkolaborasi bersama Panasonic gitu. Tapi untuk sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku pengen menjelaskan terlebih dahulu nih kenapa sih masalah air bersih ini penting banget dalam keberlangsungan kehidupan manusia gitu secara umum gitu ya. Karena sebenarnya nih kalau misalnya kita menurut riset gitu ya, manusia itu tanpa makan sebenarnya bisa bertahan hidup sekitar 1 sampai 2 bulan itu tanpa makan. Tapi tanpa air, manusia itu hanya dapat bertahan hidup sekitar kurang lebih 1 minggu saja. Makanya sebenarnya tuh ya manusia itu nggak bisa hidup tanpa air gitu. Hampir sama seperti kalau tanpa udara gitu ya. Jadi sepenting itu sebenarnya air untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, kendati tidak memiliki tempat bernaung, masyarakat itu sebenarnya bisa beli air untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun sebaliknya semewah kalau misalnya terkait dengan tempat tinggal, perumahan gitu ya, semewah apapun sebuah rumah itu tetap tidak akan lengkap jika di dalamnya tidak tersedia fasilitas air bersih. Nah, makanya air bersih ini menjadi sebuah mandatori bagi developer agar unit properti mereka yang sudah terbangun itu bisa dijual dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen atau orang yang membelinya nanti gitu. Nah, maka dari itu saya ingin memperkenalkan narasumber kita dari Panasonic. Ini ada dari Jepang langsung ya, ada Hirofumi Fujita atau kita memanggilnya dengan Fujita-san. Hai, Fujita-san ini Technical Engineer Advisor dan Master Degree dari Osaka University. Dan juga ada, kalau ini orang Indonesia ya, saya manggilnya Mbak Shiva Nala Utami, SPV at B2B Division, dan merupakan sarjana humaniora sastra Jepang dari Pajajaran University. Salam kenal. Salam kenal juga Mbak Shiva dan juga Fujita-san ya, manggilnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak sudah datang di Ray Podcast. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, saya pengen tahu kalau dari sisi Panasonic sendiri kenapa sih sangat concern sekali dengan kondisi air yang ada di tanah air kita ini? Jujur, jadi kami di sini itu kan sudah 64 tahun berkontribusi untuk memberikan solusi-solusi yang inovatif tentunya untuk masyarakat Indonesia. Jadi dari situlah kami memulai untuk memberikan, ternyata nih karena banyak permasalahan air di Indonesia sehingga kami apa nih yang bisa kami berikan solusinya untuk masyarakat Indonesia. Dari situlah gerbang awalnya sebenarnya. Oke. Jadi itu ya awalnya. Jadi sebenarnya banyak ditemukan permasalahan dong. Iya, betul. Oke. Kalau berarti mungkin kalau misalnya yang saya lihat tuh lebih kepada concern dari kondisi airnya sendiri ya, Mbak Shiva ya. Iya, betul. Kalau dari Panasonic sendiri bagaimana melihat kondisi air tanah di wilayah Indonesia itu sendiri? Untuk kondisi air tanah di wilayah Indonesia itu yang pertama kami itu kan sudah melakukan joint research bersama ITB nih Mbak. Nah dari situ kami mendapatkan data bahwa ada 2 sebenarnya sumber air. Yang pertama ada PDAM, ini untuk kebutuhan sehari-hari di rumah ya. Lalu yang kedua ada air sumur. Nah
PDAM itu kurang lebihnya ada di 31% dan air sumur itu kita mostly banyak orang Indonesia pakai ada 69% pakai air sumur, yang mana memang di situ banyak sekali kendala-kendala atau permasalahannya. Yang pertama dari permasalahan air sumur, ini sudah menjadi rahasia umum. Seluruh masyarakat Indonesia mungkin sudah tahu ya bahwa kadang air sumurnya bau gitu. Iya. Lalu selain bau juga keruh. Lalu yang lebih fatal lagi itu bakteri E. coli yang ada di dalam air tersebut. Oh, itu bahaya buat Gitu. kesehatan itu. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya dari permasalahan-permasalahan yang timbul itulah sehingga kami apa nih yang bisa kami berikan untuk masyarakat Indonesia biar mendapatkan kualitas air yang baik gitu untuk di rumah, untuk kehidupan sehari-hari dulu lah gitu. Iya. Dari situ. Ya, dan itu sebenarnya kalau misalnya untuk membangun rumah yang sehat juga diperlukan adanya kualitas Betul. air yang Iya, baik juga ya. betul, Karena kita kan kalau di betul. rumah kan ya nyuci baju lah, mandi segala macam itu kan semua aktivitas melibatkan air yang harusnya Iya, kualitasnya bagus ya. Betul. Oke. Apalagi kan sekarang anak-anak Gen Z atau yang lain lah ya, sekarang dalam memilih rumah, mungkin kan yang pasti pertama dilihat itu kondisi airnya. Itu udah pasti kualitas airnya gimana nih dan seperti apa itu nih. pengaruh gitu. banget. Iya. Oke. Lantas yang udah dilakukan apakah ini kan tadi kan dibilang katanya air sumurnya kan kadang sering ditemukan bau, keruh dan kadang mengandung bakteri E. coli Iya, gitu kan. Itu betul. apakah sudah ada riset yang dilakukan untuk mengarah ke sana? Untuk riset memang kami sudah lakukan ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita ada joint riset sama ITB dari tahun 2019 sampai 2020. Nah kebetulan yang stay di ITB tersebut adalah engineer kami. Gitu. Fujita-san. Yes. Okay. Yeah. We were talking about the joint research that you already done with ITB ya. Yes. Okay. So what does the research concludes and how do you find it interesting? Yeah, concludes is we are collaborating with ITB University from 2018. Okay. And main activities, mainly two activities. First one is water quality survey in many cities. Detail is about 12 cities in Indonesia. Okay. We checked the water quality in every city and in every areas in the city. Okay. And we could find the reason why the well water smells and the bacteria is included. The reason was main reason of smell and turbidity was iron. Most of the well water in some areas in every cities we found the iron in every cities. So we found the main reason for smell is iron. And another problem is bacteria. Bacteria. Yeah, we checked more than 200 wells in Indonesia, but more than half of well water in those well water we found the bacteria. I think it's the bacteria is E. coli. E. coli. Yeah. Okay. So is it? It's not good enough then the quality. Yes. Actually, the water quality standard for daily use in Indonesia have to be 0 for E. coli, but we found some E. coli bacteria in those wells. Oke. Jadi ini mungkin aku coba untuk sedikit translate ya, semoga saja nggak salah. Jadi itu kolaborasi antara Panasonic dengan ITB itu sudah berlangsung dari tahun 2018. Yep, ya, betul sekali. Dan berlangsung di joint research ini dilakukan di kurang lebih 12 cities. Ya, 12 kota. 12 kota besar. 12 kota besar ya, dan dari joint research yang dilakukan itu banyak ditemukan bahwa ternyata kualitas air dari kota-kota besar tersebut masih kurang baik karena banyak yang katanya bau gitu ya, bau, dan ternyata setelah diteliti lebih lanjut tuh banyak juga yang mengandung bakteri E. coli itu tadi ya. Betul. Oke. Nah, saya mungkin menambahkan ya Mbak Bella. Jadi menariknya di Panasonic itu memang sebelum kita launching suatu produk untuk yang khusus yang ini gitu, itu
memang pentingnya kita riset dulu seperti apa sih kendalanya. Jadi bukannya kita bikin produk terus kemudian udah kita jual gitu aja gitu. Enggak. Jadi kita amati dulu nih seperti apa sih kendala yang dialami oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Lalu kita kerjasama lah joint research dengan Institut Teknologi Bandung ini atau dengan ITB ini gitu sebelum launching produknya sebenarnya lebih ke situ. Itu menarik sekali buat saya juga sebenarnya. Betul karena dari riset itu kan jadi dapat data data yang real dari lapangan gitu. Sehingga kan tahu nih produknya ini loh yang cocok. Betul based dari yang penelitian itu ya. Oke, baik. Nah, ini menarik nih. Jadi dari hasil penelitian tadi sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu pencemaran terhadap air tanah maupun PAM di sebagian besar wilayah di Indonesia? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Shiva atau Fujitasan. What are the causes from the polluted water in Indonesia? Yeah, actually the reason of iron and bacteria is completely different. Actually, the bacteria is mainly from the wastewater from houses or from the farms because from the human body or animal's body. But sometimes it pollutes the groundwater or river water and contaminated into the groundwater. So if the human uses pumped up from the groundwater as a well water, it contains bacteria, so it causes sickness or something. It's a serious problem. It's a reason of E. coli, bacteria, especially E. coli. And the reason of iron is a little bit different. Actually, the water in the earth is circulating. Circulating means at first water is from the sea, but water from the sea becomes a cloud, and the cloud becomes a rain, and rain falls in the mountain, and the water becomes a groundwater. Oh, from the mountain. Yes. But from the mountain to the city, of course, there are so many soils and rocks in the underground. But soils and rocks contains the iron. So the water, iron in the water increases in the groundwater. So if the human use the well water, it contains iron from the soil or rock in the underground. Zat besi ya, Pak? Iya, kalau kita biasa sebut zat besi. Oh, oke, baik. Oke, ini mau aku translate dulu atau boleh, Mbak Shiva? Oke. Jadi kalau misalnya tadi yang saya pahami gitu dari penjelasan Fujitasang tuh sebenarnya yang menyebabkan air tanah tercemar maupun PAM gitu di sebagian besar wilayah di Indonesia itu karena dari air dari gunung itu kalau misalnya mau menuju ke laut itu kan banyak melewati tanah gitu. Nah, sementara tanah kita itu mungkin banyak yang sudah mengandung bakteri dan zat besi tadi gitu yang kemudian ketika dilewati oleh air dari gunung yang mungkin tadinya bersih, murni gitu, tapi karena melewati daerah-daerah yang mengandung zat-zat bakteri, E. coli tadi dan juga ada zat besi itu kemudian tercampur dengan air yang kemudian ya mungkin mengalir ke sungai, kemudian lanjut ke laut. Jadi kemudian tuh air itu udah tidak sepenuhnya murni lagi gitu. Jernih, ya, tidak sepenuhnya jernih. Jadi memang kalau air yang mengandung zat besi itu seperti yang disebutkan Mbak Bella tadi, dia karena ada sirkulasi ya dari gunung, lalu kemudian hujan, jatuh lagi ke tanah gitu. Nah itu biasanya hal-hal seperti itulah yang mengandung yang bisa zat besinya tuh jadi lebih tinggi gitu. Jadi ada dua kalau yang tadi dijelaskan. Yang pertama itu zat besi ya sirkulasi, lalu yang kedua tadi E. coli. Kalau bakteri yang ada di dalam air itu biasanya karena si ininya dekat dengan pembuangan kotoran dengan si well waternya itu loh. Jadi karena itu gitu atau karena industri dekat dengan industri limbah. Nah, itu juga berpengaruh sehingga E. coli-nya itu sangat tinggi sekali. Iya betul. Nowadays ini pencemaran lingkungan juga ya. Betul. Itu berdampak juga sih. Nah, betul.
Oke, baik-baik. Jadi itu sebenarnya ada hubungannya juga dong dengan aktivitas manusia zaman sekarang gitu yang kurang peduli dengan Iya, betul. sustainability. Iya. Makanya sekarang kan ya itu kan Lagi digaungkan diangkat, lagi iya, kan, betul, karena betul, emang betul. mungkin lingkungan kita udah serusak itu, Mm-mm, atau mm-mm. memang sebenarnya kondisi air tanah kita memang sudah setidak layak itu untuk dimanfaatkan gitu. Sebenarnya untuk air tanah kita kalau dibandingin sama yang dulu tentu iya, karena ada itu tadi mungkin ya akibat-akibat daripada mungkin dari Aktivitas, kita sendiri ya, proses, aktivitas kita sendiri gitu Dan juga, mencemarkan si sumur yang ada yang kita pakai ini gitu, iya, air proses sumur. alamnya juga jadi nggak sehat ya. Yes, betul sekali. Kalau dulu ibu bapak kita bisa bilang enggak kok, sehat minum air dari sumur. Kalau dulu Iya, saya minum dulu. minum air dari sumur, maksudnya yang dimasak dulu Iya, gitu, yang iya. disimpannya di gentong gitu. Iya, Itu masih mau saya masih minum. mau. Tapi sekarang enggak mau gitu. Iya sih. Setelah tahu bakteri E. coli yang ada di dalam, wah gitu. Iya, Enggak iya, deh iya. kayaknya. Nah, memang ada terkait campur tangan kita dari pencemaran limbah yang tadi. Oke, baik, Mbak Syifa. Now, from Fujita-san, Yeah. do you think there is the involving from the human activities, or is it our water is already in a very bad condition to consume in daily basis? In daily basis, is it a reason or I mean, is it bad effect? because of our human Activity. activity? Yes, yes. Actually, bacteria Yeah. like E. coli is from human activities because actually in Indonesia, wastewater treatment plant is not so common. WTP. WWTP, WWTP. wastewater treatment plant. Wastewater treatment. Yeah, actually, in developed country like Japan or USA, is wastewater treatment plant penetrates about more than 90%, but actually in Indonesia, only 1%. So most of the wastewater is disposed to the environment. So if the wastewater contains a bacteria or something, most of them penetrate into the groundwater. So yeah, bacteria is mainly from the human. Oh, limbah. Yeah, especially E. coli E. coli ya. from human activities. Jadi kan memang ada namanya tuh wastewater treatment gitu, WTP ya. Yes. WWTP. Jadi air yang ditampung gitu, kotoran atau air mandi yang ditampung terus dibuang gitu aja gitu. Nah, sehingga yang air yang dibuang gitu aja bersama kotoran-kotoran yang ditampung itulah yang membuat si adanya limbah-limbah yang menjadikan bakteri E. coli di dalam air yang tadi gitu. Karena kan dibuangnya ke tanah-tanah lagi ya. Tanah-tanah lagi gitu, dan harusnya kan ada proses mungkin filterisasi. Itu kayak kalau gitu di kan. Jepang dan di USA kan ada lagi proses filtrasinya. Jadi 90%, 90%? More than 90%. More than 90%. Wow. Iya, dan ini sebenarnya ya merupakan hal yang harus kita waspadai ya, karena kalau enggak itu bisa mempengaruhi kesehatan kita gitu. Bisa kemana-mana itu ngaruhnya, kita juga kualitas hidup kita jadi menurun. Buat anak-anak yang masih bertumbuh juga mungkin pertumbuhannya jadi kurang maksimal begitu ya. So Fujita-san, what do you think about the contaminated water usage can affect our health? Our health. For example, iron affects at first human skin and human hair also. Iya. Kulit sama rambut ya, bisa rusak ya. Rusak, iya. Yes, if we use water with iron, after shampoo or after the skin become dry and hair also become dry. Oke, jadi kalau air yang mengandung zat besi itu bisa menyebabkan kulit dan rambut kita rusak juga, lebih kering gitu ya. Jangan kan itu Mbak, ke gigi deh. Kalau gigi bisa apa tuh ya? Sikat gigi kuning iya. Sikat gigi percuma Mbak. Bukan gara-gara kopi ya. Ternyata kalau air mengundang, kopi itu pendukung ya, kopi itu pendukung. Tapi sayang aja gitu ketika kita sudah melakukan investasi kecantikan yang mahal gitu kan, tapi tidak didukung dengan kualitas air di rumah yang bagus, itu akan berpengaruh juga
Iya ya. Jadi giginya tuh nggak maksimal bersihnya. Iya, yang harusnya bisa lebih putihnya tuh lebih celing gitu ya. Ini kok bertahan ada lama kuning, gitu kan iya. putihnya harusnya ini Harusnya enggak. ya ini kok Makanya kadang off white ya. ada orang yang dia kumur-kumur dan lain sikat gigi tuh ya pakai air mineral gitu. Kan ada yang kayak Ada gitu. yang kayak gitu karena ya mungkin udah rada tidak percaya dengan kualitas air yang ada di rumahnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu dampak penggunaan air tanah yang sudah tercemar kalau digunakan secara terus-menerus ternyata bisa cukup berdampak terhadap kesehatan ya. Iya. Bahkan dan penampilan juga. Iya itu pasti. Iya. Buat kami penting ini. Iya. Dan dampak long termnya atau dampak panjangnya nanti itu Mbak bisa ke kalau kita terus-menerus menggunakan air sumur yang kotor, yang tercemar oleh E. coli, zat besi tinggi, itu bisa ke ginjal. Aduh. Biasanya. Karena kenapa? Karena biasanya kita nggak aware nih, cuci sayuran kita pakai air dari sumur ya kan, cuci yang lain, cuci beras juga yang notabene itu semua kita makan walaupun dimasak lah ya. Tapi ada kadang bakteri-bakteri yang nggak mudah hilang gitu. Jadi itu jangka panjangnya ya, dan itu mungkin belum kita rasain sekarang, tapi kalau misalnya dibiarin aja, kita nggak tahu efek apa yang akan kita terima di masa depan gitu ya Mbak ya. Iya, baik. Nah, ini kan sebenarnya kan banyak sekali persoalan yang bisa timbul akibat pemanfaatan air tanah dan juga PAM yang sebenarnya sangat tidak layak gitu ya. Betul. Nah, apakah ada nih upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya bisa terhindar dari penggunaan air tanah atau PAM yang tidak layak digunakan tadi? Nah, tapi nih sebelum dijawab, ada yang mau lewat dulu nih, kita saksikan dulu video berikut ini. Pas kita udah pasang water softener pakai WPS, lebih bagus resultnya. Signifikan impact-nya itu banyak sekali. Pakaian yang berwarna putih, hasilnya tidak kuning. Peralatan makan yang biasanya ada bercak, sekarang sudah tidak ada bercak lagi. Kulit kami juga lebih moist dan rambut kami juga jauh lebih halus, kemudian mudah ditata. Panasonic. Ya, baru saja kita sama-sama saksikan ya video tadi yang mungkin bisa jadi merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sudah tanyakan ke yang tadi sudah dibahas. Betul, dan juga Fujita-san ya. Nah, ini tadi kita kan udah sedikit melihat mengenai produk ya dari Panasonic pastinya. Nah, how does the product works to provide good water quality? What our WPS system can remove the impurity of iron and bacteria. It's a unique technology of us. Oke, jadi tadi dari water purification system ya, itu tadi bisa memfilterisasi air sehingga air tersebut tidak mengandung bakteri-bakteri seperti E. coli dan juga bisa menghilangkan bau ya. Bau, iya betul sekali. Okay. Jadi kepanjangan mungkin ya Mbak kalau kita sebutnya water purification system, kita sebut aja WPS lah ya. WPS, gitu. Ya. Jadi memang untuk produk WPS ini kita selain melakukan research yang sangat panjang, kita launching di tahun 2020. Jadi pertama kita launching itu 2 weeks after kita launching COVID kan. Wah, pas sehingga, banget ya. Iya, sehingga memang akhirnya aktivitas-aktivitas kita terbatas lah untuk memperkenalkan apa sih ini Panasonic punya loh gitu produk penjernih air yang mana memang fokusnya untuk produk filter ini itu kalau kata kita kalau obat gitu, kita sakit kepala sebelah, obatnya sakit kepala sebelah gitu ya, atau yang lainnya juga bisa. Nah, WPS juga sama, kami filter juga sama. Jadi yang sekarang yang pertama kali kami launching itu adalah khusus untuk menjernihkan atau mereduce kadar zat besi 98%, lalu kadar kekeruhannya juga 98%, dan E. coli-nya itu bakterinya kita bisa bunuh sebanyak 99%. Oh, lumayan. Dari produk ini. Iya. Karena memang research-nya juga panjang, jadi seserius itu loh kami ingin membuat produk untuk memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia gitu. Iya, betul. Nah, cara kerja produknya sendiri tuh seperti apa yang dia katanya bisa menjernihkan, terus juga bisa mengurangi kekeruhan dan tadi. lain-lain. Iya. Kalau cara kerjanya sendiri biasanya untuk penjernih air itu diinstal setelah
water torrent. Tapi kalau Panasonic sendiri, dia instalasinya itu setelah air sumur, langsung jadi dari sumbernya, nggak perlu diendapkan dulu. Karena dari situlah sumbernya yang harus kita jernihkan. Jadi dari air sumur diinstal kemudian masuk ke WPS, setelah WPS baru tuh air bersihnya masuk ke dalam torrent. Cuma memang si WPS ini dia punya core teknologi. Core technology. Iya, oke. mungkin core teknologinya itu bisa dijelaskan oleh yang engineer kami yang buat. Saya mau bilang Oh, Fujita-san. Ya. Fujita-san. Ya. The core technology ya. Iya. Can you explain more about the core technology from this WPS or WPS? Yeah, our WPS using the oxidization technology. Oh, teknologi oksidasi. Iya. Yes, betul. yes. Actually, it is a well-established technology in the large water treatment plant, but our unique technologies, it is in the small product. Small product, okay. Yeah. So, in our WPS system. So, if we use the oxidization technology, we can remove the iron and bacteria. Actually, the particle of iron and bacteria is very small. So, it's not easy to remove by the normal filter in the market, like a sand filter or something, very simple technology. But if we use the oxidization technology, the particle of iron and iron become very large, so it can be filtered. It's our unique technology. And oxidization technology can kill the bacteria also. It's also very effective. I see, very effective to kill bacteria dan juga bisa untuk lebih membuat air keruh jadi lebih jernih gitu ya, menghilangkan bau-bau tadi gitu. Jadi teknologi oksidasi ini mungkin dibilang unik karena bisa menyentuh sampai ke partikel-partikel yang paling kecil itu tadi ya. Yes, betul. 0,005. Kecil banget itu. Iya, terkecil, benar-benar terkecil. Oke. Jadi emang di teknologi ini itu kan filter biasanya hanya filter aja Mbak, isinya ya media filter aja gitu. Iya. Tapi yang kami punya itu kami ada teknologi oksidasi ini gunanya tadi Fujita sampaikan untuk membunuh bakteri. Jadi bakteri itu dibunuh dulu di sini sebelum masuk rangkaian filter, itu di sini dulu namanya pre-treatment. Pre-treatment. Iya, pre-treatment ini ya si teknologi oksidasi ini dibunuh dulu di situ si untuk bakterinya. Tapi untuk bagian-bagian terkecilnya tadi kayak iron, zat besi, lalu Itu kemudian lebih kecil kekeruhan, lagi, lebih kecil lagi, itu diperbesar. Sehingga ketika dia masuk ke media filter di bawahnya gampang nangkepnya gitu Mbak. Karena udah diperbesar ya kan di sini ada media filter. Nah, kita media filter ada 4 tahapan media filter gini lah 1 2 3 4. Nah, ketika si partikel ini diperbesar di sini gampang nangkap sehingga si air yang keluar itu jernih gitu. Dan air yang dihasilkan daripada WPS ini kita sudah sesuai bahkan melebihi daripada standarnya WHO ya Fujita. Oh wow. Gitu. Oke. Melebihi daripada standarnya WHO. World Health Organization. Oke. Wow. Berarti ini pasti udah pasti WHO approve harusnya. Iya. Iya dong, karena kan udah ditetapkan standar segini tapi ini sudah melampaui standar. Iya, Betul. betul. Oke. Boleh di-spill nggak standar WHO tuh apa kalau Standar WHO untuk air bersih gitu. WHO drinking standards have many kinds of parameters. The main one? What are the main Only ones? for the cleaning water. Yes. And if we meet the drinking standard, one of the parameter of drinking standard. Oh, bisa diminum layak untuk diminum gitu ya. If we meet the old standard, we can drink. Yeah. But some of Hanya for example, beberapa ya. But if we meet some of standards, of course for daily use it completely transparent and no bacteria. So nggak mengandung bakteri. Aman untuk badan. Turbidity how much? How NTU? 5. 5. Yeah. And iron? Iron is 0.3. 0, it is standard from WHO. Yes, for drinking standard. If we meet the 5 NTU and 0.3 milligram per liter, looking is completely transparent.
Jadi standarnya yang tadi kalau kekeruhan 5 NTU namanya satuannya. NTU. Iya, 5 NTU. Kalau si zat besinya sendiri 0,3 NTU. Oke. 0,3 miligram. Miligram per liter. Miligram per liter FA-nya gitu. Nah, sehingga kalau seandainya sudah di tahapan itu Mbak, biasanya ini sepengalaman saya. Jadi si air yang kita tampung di toren itu tidak berubah jadi kuning. Oke. Jadi dia stabil jernih Iya. gitu. Oke. Tapi kalau seandainya di atas itu maksudnya tidak memenuhi standar itu, biasanya berubah karena warna memang si zat besi atau E. coli standar-standar yang tadi itu masih ada di dalamnya. Iya, gitu. betul. Dan kalau masih hidup berarti masih bisa berkembang gitu Iya, ya. betul Gitu. banget. Iya, ya mungkin yang menyebabkan air keruh dan berbau itu ya karena ya masih ada kandungan-kandungan itu tadi ya, zat besi dan juga bakteri E. coli tadi. Betul. Oke, baik. Nah, ini kan sebenarnya produk-produk seperti WPS kan pasti ada juga gitu ya, beberapa yang ada di pasaran gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadi kelebihan atau keunikan dari Panasonic WPS ini jika dibandingkan dengan produk sejenisnya yang banyak beredar di pasaran? Mungkin Mbak Syifa dulu. Aku dulu, penjelasan dulu nih. Mbak Syifa dulu mungkin ditambahkan Jadi dengan Fuji. kalau menurut aku perbedaan antara produk Panasonic dengan kompetitor itu salah satunya yang tadi ya, core teknologi yang tadi. Core technology ya. Iya. Lalu yang kedua mungkin kalau dari sisi teknik bisa dijelaskan nanti sama Fujita-san. Kalau aku itu lebih ke namanya ibu-ibu ya. Pasti aku mikirnya maintenance-nya gimana nih buat gitu keluarga. kan. Keluar uang nggak nih nanti gitu. Iya. Kita nggak tahu kan, misal kita beli di awal murah, ternyata setiap 3 bulan sekali, setiap berapa bulan sekali ada biaya yang harus dikeluarkan atau untuk maintenance biaya, panggil petukang dan lain-lain gitu. Karena untuk WPS sendiri bedanya dia media filternya bertahan sampai dengan 5 tahun. Artinya emang nggak perlu diganti serutin itu, hanya perlu dilakukan backwash aja. Gitu, emang backwashnya perlu rutin. Garansinya 1 tahun, tetap 1 tahun. Dan untuk mungkin udah pada tahu juga bahwa di Panasonic itu service centernya udah tersebar di mana aja. Dan juga kami punya ranger khusus, saya sampaikannya ranger lah ya. Ranger khusus atau teknisi khusus untuk si perairan ini. Gitu. Iya, tadi aku sempat mendengar istilah kata-kata backwash. Backwash ya. Itu kalau untuk yang masih awam boleh dijelaskan nge-backwash itu apa sih? Backwash itu apa ya? Kalau kata kita, jadi kan ada air kotor yang ditampung di dalam si filter ini. Nah, airnya ini harus dikeluarin. Kalau kata kita kayak nyuci baju nih Mbak, itu kan air kotornya dikeluarin dulu sebelum kemudian di-rinse ya. Nah, sama gitu. Jadi air kotornya mesti dikeluarin dulu, lalu kemudian di-rinse, lalu kemudian dipakai lagi gitu. Nah, cara backwashnya nggak perlu panggil petukang untuk datang untuk benar-benar dicuci. Karena kalau kompetitor itu petukangnya datang dicuci, isi filternya tuh dicuci gitu. Kalau kita nggak, hanya dibuka aja valve kerannya gitu, seperti yang ada di video tadi, itu nanti tinggal dibuka aja. Ada yang warna merah lah gitu ya. Itu tinggal dibuka keran, udah selesai gitu. Gitu. Itu merupakan fasilitas yang udah include di WPS. Ada di WPS-nya, betul sekali. Gitu. Jadi anti ribet gitu ya. Anti ribet, easy to use. Oke, no ribet-ribet club guys. Karena memang Mbak Bella, ini juga menarik. Jadi sebelum kita launching itu kita field test namanya, kita pasangkan dulu, tes lapangan ya. Iya, kita pasangkan dulu di beberapa proyek perumahan. Oh gitu. Iya. Uji coba gitu istilahnya ya. Ada sekitaran 50 rumah dan itu mostly dari anggota REI juga. Nah, dari 50 yang kita pasangkan itu kita dengarkan apa yang mau ditambahin, feedbacknya mau kayak gimana. Awalnya nggak semudah itu, maintenance-nya susah Mbak, bahkan untuk wanita pun susah. Tapi karena banyaknya masukan-masukan dari para anggota atau daripada owner perumahan, sehingga menghasilkan ternyata harus seperti ini loh, ternyata bawahnya harus ada dudukan loh biar nggak licin, biar gampang diangkat, yang seperti itu, hal-hal kecil yang kemudian ini dapat membantu launching produknya tuh menjadi terbaik lah. Saya belum bisa bilang sempurna ya, terbaik lah gitu.
paling nggak menghasilkan produk yang emang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen yang dituju Iya, gitu kan. betul. Tepat sasarannya Tepat gitu. sasarannya ya untuk di rumah-rumah tuh ya buat ibu-ibu rumah tangga mengoperasikannya tuh mudah lah Iya, gitu ya. Betul. Nggak Oke, perlu oke, panggil oke. suaminya lagi kerja kan. Iya, benar. PR tuh ya, Bu. Tolong ya. Ya betul. Siap. Oke. Nah, kalau gitu aku mau langsung ke Fujita-san. So, Boleh. from your perspective, Yeah. Fujita-san, what do you find that this product is very unique? Actually, our product have the well-designed oxidization technology. Mhm. So as I said before, the iron and bacteria can be removed by our oxidization technology. Yeah. So, in your opinion or in your perspective, how does it solve the problem found in the research from building this WPS? Research for WPS. designing the WPS system. Actually, our oxidization technology is used in the big plant, water treatment plant. But in water treatment plant, of course, many technician engineers are controlling how much amount of the chemical should be put in the water or something. It is everything very controlled by human. But in order to use it in our product, of course, in the product, no human. So it has to be controlled automatically. But if we use the very expensive sensor or something for control it, of course the price of the product also become very expensive. So it has to be made by very simple technology, but well controlled. So it's a big challenge for us. Iya. Jadi yang kalau nggak salah saya tadi dengarnya dari teknologi yang membutuhkan biaya besar dan menginvolve orang-orang yang banyak gitu, bagaimana caranya dengan teknologi WPS ini itu semua disimplifikasi gitu ya. Betul. Iya, dan itu diharapkan bisa menjadi solusi yang ditemukan dari riset yang sudah dilakukan tadi ya. Iya. Oke, baik. Itu challenge terbesarnya beliau memang. Oke. Dari kami yang banyak maunya. Sebenarnya bukan mau ke Panasonic yang banyak maunya, tapi lebih ke kayak konsumen ya. Iya, aku kan perwakilan konsumen ya. Konsumen. Iya, betul. Karena kan udah ya berumah tangga dan punya rumah juga gitu. Jadi tahu gimana apa sih strugglingnya ya dalam. Kadang requestnya gitu, Mbak. Iya, betul. Aku pengen yang ini loh Fujita-san, aku pengen yang ini. Jadi beliau tuh udah kayak Doraemon yang kemarin. Oh gitu ya. Tapi udah sering, maksudnya di antara Fujita-san udah sering nanya juga ke Mbak Syifa dan rekan-rekan yang lain. Iya. Kami dari tahun 2019, 2020 lah mulai tektokan langsung gitu sama beliau. Oke. Karena beliau dulu masih stay di Jepang kan, akhirnya ditarik ke sini untuk memudahkan komunikasi gitu. Iya. Tapi enak ya, karena bahan penelitiannya tuh kalau misalnya kita nyebar questionnaire gitu. Iya, dari rekan kerja sendiri gitu. Iya, benar. Dan datanya mungkin juga lebih real ya. Iya. Kan pengguna juga. Iya. Okay. Ya itu questionnaire-nya ke orang Ray juga. Iya betul. Termasuk harga. Iya. Jadi harusnya kalau misalnya questionnaire ke orang Ray ini juga merupakan produk yang relatable sekali kalau misalnya kita tawarkan ke anggota Ray gitu ya, Mbak Syifa ya, Fujita-san. Nah, ini mungkin untuk mendapatkan produk ini ada nggak promo-promo khusus gitu untuk para teman-teman kita anggota Ray mungkin. Since Ray merupakan salah satu ini kan yang dulunya dijadiin bahan penelitian untuk membangun produk WPS ini. Mbak Bella, ini pertanyaan titipan nih kayaknya. Iya ya, mentang-mentang Ray Podcast gitu ya. Tapi emang kita tuh mental kalau misalnya ada promo atau penawaran menarik tuh biasanya ya jadi tertarik gitu. Emang mentalnya udah mental promo ya. Siap. Mbak Syifa, mohon maaf nih. Jadi kalau untuk harga promo, memang kami memberikan special price untuk anggota Ray, hanya anggota Ray aja. Oke. Jadi untuk anggota Ray khusus nih ada special price dari WPS Panasonic. Yes, betul. Mantap. Nantilah di akhir ya. Atau nanti ya bisa langsung hubungi Mbak Syifa atau kontak person yang bisa dihubungi ya. Iya, boleh. Oke. Nah, ini promonya hanya terbatas untuk
produk penjernih air saja atau bisa berlaku juga untuk produk-produk home appliances dari Panasonic? Titipan kedua. Ya, titipan kedua. Iya ya, aduh. Mohon maaf nih Mbak Syifa. Untuk yang lainnya juga sama. Jadi untuk all produk Panasonic memang ini sudah menjadi bahan diskusi kami, Mbak Bella. Jadi kami memang ada kerjasama dengan antara Ray dan Panasonic, yang mana di situ disebutkan bahwa salah satunya ya kami akan memberikan special price untuk all produknya Panasonic ke anggota Ray. Tapi emang ada kontrak MOU-nya tentunya di masing-masing project site. Special price all product ya. All product. Ya, tapi pastinya harus ada MOU-nya dulu. Baik ya, itu ya sobat properti. Jadi nanti mungkin ada mungkin kita nanti bisa ngomong lebih lanjut ya. Boleh. Atau nanti kalau misalnya ada kontak personnya mungkin nanti bisa di belakang layar. Di belakang layar. Oke. Yang pastinya untuk anggota Ray ada special price gitu ya. Untuk produk-produk Panasonic. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini mungkin ada info atau yang mau ditambahkan gitu mengenai produk WPS, mungkin dari Mbak Syifa dulu baru ke Fujitasan. Dari aku sebenarnya yang kita punya itu solusinya nggak cuma WPS, tapi kita punya satu kesatuan namanya One Stop Water Solution. Jadi kita punya satu solusi air dari ujung sampai ke ujung, itu kita berikan solusinya untuk masyarakat ataupun untuk project-project site. Apa aja sih yang kita punya untuk solusi air ini? Kita ada water pump, penjernih air, dan penjernih air macam-macam ya. Yang tadi kita sampaikan itu hanya untuk zat besi. Kita juga punya yang untuk zat kapurnya. Gitu, itu penjernih air. Lalu kemudian kita punya water heater. Dan setelah water heater kita juga ada pipe cleaning service. Dan yang terakhir nanti in a future produk kita akan launching nextnya RO filter. Ya, jadi dari ujung air sampai dengan ujung itu bisa langsung diminum airnya. Kita punya solusinya. Untuk rumah Mbak Bella juga kita punya solusi. Siap. Kebetulan saya juga udah udah pasang kayaknya. Masya Allah, ya water gimana? Purification system. Sejauh ini sih aku merasakan banyak sekali manfaatnya. Iya. Alhamdulillah. Semoga kedepannya akan semakin berkembang ya teknologinya, inovatif. Siap. Oke, terima kasih banyak Mbak Syifa. From Fujitasan, do you have any more information about the WPS Panasonic? Yeah, as Shiba-san said, we have not only web-based system but also many kinds of water solution products. So, if developers have something problem about the water, we can solve we hope we can solve the problem of them. So, we want to be like a doctor for developers. So, Doctor for developers. Doctor water. Ingin menjadi dokter air untuk para pengembang, developer. Karena masih maksudnya infrastruktur perumahan, perhotelan dan apapun itu ya harus memiliki kualitas saluran air yang bagus. So we are interconnected actually. Yes. So at first we want to know what the developers have the problem about water, and after discussion we want to provide a best solution for them. That's nice. Yeah. That's very nice. Jadi nih untuk para pengembang, khususnya untuk para anggota Ray, kalau misalnya memiliki program-program rencana kedepannya terkait dengan air gitu ya, kualitas air yang pastinya masih sangat berhubungan dengan industri properti gitu. Nah, WPS Panasonic sangat ingin menjadi solusi terbaik ya bagi tantangan yang akan dihadapi oleh industri kita kedepannya gitu. Jadi antara Panasonic dengan industri pengembang nih, industri developer ya khususnya Ray. Semoga kerjasama ini akan bisa terus berlanjut dan semakin berkembang ke depannya gitu ya. Okay, that's very nice. I hope WPS Panasonic can be a very good solution for clean and good quality water. Siap. Sekali lagi sama-sama saya yang terima kasih untuk Mbak Syifa. Siap, terima dan kasih Mbak Bella. Sama-sama Fujitasan juga
Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga untuk waktunya ya. Siap. Sukses dan sehat selalu dan semoga kita Amin. bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain ya. Amin. Thank you. Sama-sama. Dan pastinya juga terima kasih untuk Sobat Properti yang sudah menonton. Jadi saya ingin sedikit meramu nih kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Jadi yang namanya air itu memang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Maka dari itu memiliki mutu dan kualitas hidup yang baik. Penggunaan air bersih dengan kualitas terbaik juga merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan karena itu saling berhubungan ya. Kualitas hidup yang baik pasti juga harus mengkonsumsi air yang memiliki kualitas yang baik pula. Nah, makanya water purification system dari Panasonic diharapkan bisa menjadi solusi yang terbaik supaya kita semua bisa hidup dengan air berkualitas terbaik. Itu dia. Terima kasih banyak Sobat Properti dan saya Bella Fauzi selaku host hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi di Ray Podcast selanjutnya. Dadah!